Puji Tuhan. Shalom. 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 Soteria, soteria. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memenuhi kita semua ya, yang datang dari Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Soteria, ada keselamatan yang kekal daripada Dia yang percaya dan setia kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, masuk bulan April, saudara. Minggu yang pertama, ada apa, saudara? Saya mau menyaksikan sedikit, saudara, sebelum saya menyampaikan apa yang sebentar saya mau sampaikan, saudara. Bulan April, ya, minggu pertama ini, saudara-saudara, di dalam gereja saya, Gereja Isa Al-Masih Peringgading Semarang, saudara, pada tanggal 7 April tahun 2013 dimulai, saudara, ibadah minggu ya. Hari Minggu ini ibadah yang keempat, dimulai jam 7 malam, saudara. Khusus, saudara, ibadah yang keempat ini untuk pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, ini berjalan berarti sudah 9 tahun, saudara. Tapi dua tahun ini tidak ada yang di dalam gereja onsite ya, karena pandemi itu, saudara. Tapi saudara-saudara, yang namanya ibadah kesembuhan dan kelepasan ini tidak terlepas dari pelayanan yang hari Rabu, saudara, yang sekarang berjalan 19 tahun nanti ya, bulan Agustus. Nanti saya sampaikan, saudara-saudara, ya. Ini tetap karena spiritnya sama, saudara. Antara yang namanya, kalau hari Rabu kan namanya HDM, Healing and Deliverance Ministry. Tapi yang minggu ibadah keempat itu namanya ibadah kesembuhan dan kelepasan. Sama toh? Spiritnya sama sebenarnya, tidak ada bedanya. Dan tentu menurut saya ini hari Rabu itu embrionya ya, untuk pelayanan kesembuhan kelepasan ini masuk dalam ibadah raya, saudara, hari Minggu. Tapi ibadah yang keempat ya. Sekarang ya saya katakan selama 2 tahun ini vakum, saudara. Tetapi saudara, saya setiap Rabu tentu mewakili juga dalam ibadah minggu itu, karena pelayanan hari Rabu ini seperti ini, saudara. Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan terus. Jadi masih ada meskipun lewat online ya, dalam hal ini YouTube, saudara. Tapi tetap ada. Saya mengingat berarti ini sudah berjalan 9 tahun, saudara. Ya. Tidak mudah, saudara, untuk membuka ibadah baru. Dalam ibadah hari Minggu, ibadah raya yang sudah ada, ibadah 1, 2, 3, terus masuk ke 4 itu tidak mudah. Untuk kota Semarang loh ini, saudara, jam 7 malam itu. Apalagi ini ibadah kesembuhan dan kelepasan untuk orang-orang yang ya sakit, ya, kelepasan, kesembuhan. Ini kan tidak mudah, saudara, untuk mereka datang pada malam begitu. Yang lain dengan di kota-kota kayak Jakarta, Surabaya, Medan tuh jam segitu belum apa-apa. Tapi di Semarang beda. Itu nyatanya, saudara. Nah, ini saudara-saudara, saya bersyukur ya, saya awal ini, saudara, sudah 9 tahun yang untuk hari Minggu ibadah keempat, ibadah kesembuhan dan kelepasan itu, saudara. Meskipun ini lewat online.
Tapi spiritnya sama, kesembuhan dan kelepasan. Ya, bentar saudara-saudara, bagaimana saya bisa memperoleh hadiah, anugerah, kemurahan dari Tuhan yang begitu rupa, saudara? Kalau saya melihat diri saya, ya, saya tidak mau banyak cerita. Saya ini tidak bisa apa-apa, saudara-saudara. Ya, tidak bisa apa-apa. Karena saya memang tidak dididik, diajari secara nyata mengenai teologianya, saudara-saudara. Tapi kenapa saya boleh anugerah ini? Ini tidak mudah, saudara. Bagi saya kalau melayani penginjilan saya sudah. Tapi untuk yang ini, saudara, ini tidak mudah. Sangat tidak mudah. Ya. Dalam perjalanannya itu, saudara-saudara, ya, siapa yang beri tugas saya? Gereja, Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Indrawan waktu itu, saudara. Tapi sebelumnya, saudara, siapa yang memberi tugas kepada saya? Pelayanan semacam ini semua di luar angan-angan saya, kerinduan saya. Saya punya kerinduan, angan-angan, ya. Waktu itu saya punya kerinduan, saya ingin melayani pekerjaan Tuhan dengan menginjil, saudara. Tapi tidak full time. Dan saya ingin waktu itu berdomisili, tempat tinggal saya di Kota Batu, saudara. Karena saya banyak melayani pelayanan penginjilan daerah Jawa Timur. Saya ingin istri saya bercocok tanam, dia senang bertanam, saudara. Ya, Batu, pilihan saya, kerinduan saya itu. Tapi tidak full time. Tapi kenapa ini? Ini, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, saya mau baca Kisah Para Rasul, saudara. Kisah Para Rasul pasal 20, saudara. Ayat yang ke-24 itu mengatakan begini. Tetapi Rasul Paulus, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini Rasul Paulus, tentu saya tidak sama, saudara. Dia mendapatkan tugas dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya berterima kasih. Saya mendapatkan tugas pelayanan semacam ini yang waktu itu tidak saya terpikir, saya rindukan. Karena bukan itu, tadi sudah saya sampaikan, saya ingin di Kota Batu memberitakan Injil. Tapi bukan full time, saudara. Tapi tanggal 13 April tahun 2001, saya boleh bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya yang begitu berkemurahan kepada saya. Saya siapa? Ini orang berdosa. Ya. Tidak ada apa-apanya. Tidak memiliki kepandaian. Bukan orang yang terpelajar.
waktu saya bertemu dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kalimat yang dikatakan kepada saya ketika saya ingin berada di sampingnya terus. Di surga yang mulia. Aku ada tugas untukmu. Begitu saja saudara, tugas apa tidak tahu. Saya kembali, saya turun ke dunia. Lagi saudara. Itu tanggal 13 April tahun 2001. Aku ada tugas untukmu. Sampai di bumi ini tugas apa saya tidak tahu saudara. Belum ada tanda-tanda saudara. Ada, saya ditawari saudara-saudara. Saya ditawari, saya tidak sebut. Ada di gereja saya, gereja Isa Al-Masih, tapi di luar kota Semarang. Ada yang menawari saya di gereja yang lain untuk melayani sebagai kepala jemaat loh saudara. Saya beritahu, tapi saya bukan itu saudara. Saya tidak. Kalau bukan Tuhan yang menentukan, kalau Tuhan bukan menugasi di situ, pasti tidak akan terjadi, saudara. Lalu apa, saudara? Tahun 2001, April 2002, Desember selesai. Masuk ke 2003, saudara. Jadi 2 tahun. Bulan Agustus tahun 2003, saya ditawari oleh Bapak Pendeta Indrawan Elias sebagai kepala jemaat untuk melayani yang namanya deliverance ministry. Waduh, saya tidak tahu itu saudara, dan saya belum pernah. Tapi tidak tahu saudara, saya langsung mengiyakan saja. Gerakan apa? Inikah Tuhan, seperti dikatakan Rasul Paulus, ada tugas daripada Tuhan Yesus Kristus. Inikah tugas yang harus saya kerjakan, yang saya sama sekali tidak bisa, tidak tahu, tidak mengerti apa itu pelayanan kelepasan. Kok saya mengiyakan, tapi terjadilah saudara. Mulai bulan Agustus tahun 2003, berjalan terus saudara. Dan saya tidak mengerti, ada ceritanya sendiri. Ya, ini tidak saya sampaikan saudara, cuma saya mau ngambil sepintas saja. Nyari saya keluar. Setelah saya lakukan setahun lebih, saya merasa tidak sanggup. Tapi Dia berbicara. Berbicaranya tidak dalam keadaan saya bersaat teduh, berdoa khusus, begitu. Tapi di sebuah bis, ketika saya mau menuju ke gereja, karena waktu itu rumah saya ada di Ungaran. Di tengah-tengah itu saudara, ketika di bis ngetem, saya dalam hati berbicara kepada Tuhan, saja sanggup. Tidak sanggup. Ada yang disampaikan. Nanti satu saat saudara, mungkin sebagian sudah tahu. Tapi ada ketika saya juga berdoa saat teduh, saya nanti tidak sanggup. Karena saya tidak sanggup, tidak bisa. Roh Tuhan berbicara kepada saya, kamu akan saya ajari. Saya tidak mau sekolah lagi. Sudah usia saya sudah 56 tahun. Waktu itu saya tidak mau lagi. Saya tidak, sudah pikiran saya sudah ibarat orang buntu, saudara.
untuk belajar teologi ini. Saudara, aku akan mengajari kamu. Itu yang disampaikan Roh Kudus. Dan saudara, cara Roh Kudus mengajari saya dahsyat. Luar biasa. Tidak ada teori-teorian, saudara, langsung dibuat praktek dan itu masuk kepada pelajaran teori, tapi praktek langsung. Dan terjadilah pelayanan kelepasan seperti itu. Ya, pertama kali saya sering saya saksikan melepaskan orang yang sakit bertahun-tahun, koma, hidup hanya lewat sonde, bertahun-tahun, hampir 10 tahun, saudara, dia koma, badannya kurus kering, anak Tuhan. Roh Kudus mengajari saya. Kenapa orang ini, maaf, mati ya tidak, hidup pun tidak. Sudah didoakan dari mana-mana, ya doanya begitu. Kalau Tuhan panggil, ya Tuhan panggil. Kalau Tuhan sembuhkan, ya sembuhkan. Kan begitu biasanya. Tapi Tuhan mengatakan lain, saudara. Tuhan berbicara kepada saya, Roh Kudus. Di dalamnya ada susuknya. Lepaskan dia. Wah, gimana? Langsung Tuhan berbicara kepada saya. Saya sampaikan kepada anak-anaknya, keluarganya. Saya sampaikan konsekuensinya. 10 tahun dah. Ada yang lebih sekarang ini. Wah. Iya, puji Tuhan, saya melayani itu. Dan saya mampu sejak itu. Banyak. Ya, saya layani. Saya lawat bersama Roh Kudus. Saya layani. Ada konsekuensi ada. Saya sampaikan hal-hal itu dan kalau ya, saya kerjakan. Saya kerjakan, saudara. Saya selalu mengatakan, saudara, kalau di dalamnya ada susuknya, ada ikatan roh lain, dalamnya ada susuk. Ya, susuk itu bisa padat dimasukkan, ya. Oh, ada benda padat termasuk intan berlian, loh, saudara. Ya, emas-emasan, macam-macam. Ada yang diminum, tapi semua kan dimantrai dulu. Jadi susuk. Lah, ya seperti ini, saudara. Kalau di dalamnya ada susuk, mayoritas seperti itu. Dan saya selalu sampaikan, setelah saya lepaskan sejak hari itu, saya beri waktu 1 bulan. Kita lihat, kalau bisa melebihi 1 bulan tidak ada apa-apa, lama itu keadaannya. Tapi dalam 1 bulan, kalau Tuhan tidak izinkan sembuh, kalau Tuhan panggil, begitu mudah. Tapi itu sudah dilakukan kan bertahun-tahun. Banyak, karena itu anak Tuhan. Ya, datang ada yang mendoakan hamba Tuhan dari luar negeri juga, tapi nggak bisa. Tapi saya berani mengatakan begitu. 1 bulan, 6 hari, saudara. Sejak saya melepaskan susuknya itu, 6 hari. Roh yang begitu bandel untuk keluar dari dalam diri orang ini, padahal dia anak Tuhan. Berangkat, meninggal. 6 hari. Ini saudara-saudara, pengajaran Roh Kudus yang terus berjalan macam-macam. Tidak itu saja. Jadi saya bisa. Sampai ada yang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Makanya saudara-saudara, setelah itu berjalan sekitar 5 tahun deliverance ministry, karena banyak perusahaan ditambahlah healing. Jadi healing and deliverance ministry, kesembuhan dan kelepasan. Jadi tambah lagi saudara-saudara. Dan pada waktu itu sebelumnya itu juga saya mengatakan, Tuhan, nyawaku ini milikmu. Saudara, itu pertaruhan kelepasan, saudara. Kalau melawan kuasa-kuasa roh-roh di udara yang jahat, iblis. Oh, saudara-saudara,
tugas Tuhan kepada saya ternyata itu, saudara, HDM. Dan bisa terus ditingkatkan dalam ibadah hari Minggu, hari raya. Ibadah yang keempat dikenalnya, ibadah kesembuhan dan kelepasan. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Roh Kudus terus mengajari saya macam-macam, saudara-saudara. Dan sampai detik ini, saya tetap terus melayani, meskipun lewat online ini. Saya boleh gabung, saudara, ibadah HDM hari Rebu dan ibadah Minggu keempat menjadi satu ini. Dan ini merupakan ibadah keempat yang ke-9 tahun. Dan saya tetap eksis di sini. Dan saya juga, kalau diperkenankan, boleh mencapai garis akhir saya dan tetap menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih kalau diperkenan, saudara. Kalau diperkenan Tuhan, pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan mencakup soteria, keselamatan kekal, kehidupan rohani dan jasmani selama hidup di dunia ini. Tuhan memperkenan terus sampai saya ke garis akhir. Semua karena Dia. Ini loh saudara-saudara, tugas dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi tugas, firman yang keluar dari lidah bibirnya, firman Allah mengajarkan tidak pernah kembali dengan sia-sia dan akan dikerjakannya sampai berhasil. Dan itu, saudara, saya lalui sampai detik-detik ini. Saya hanya menyerah, Bapa, hamba ini mohon ampunan-Mu. Hamba mohon tuntunan-Mu, Tuhan, untuk mencapai garis akhir. Tentu Tuhan sudah menentukan sampai kapan. Dan hamba diperkenan terus menyelesaikan tugas daripada-Mu, Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai selesai. Selesai tugas hamba. Baik pelayanan Healing and Deliverance Ministry, ibadah kesembuhan dan kelepasan, baik yang hari Rabu maupun hari Minggu. Ibadah keempat dikenal, Bapa, Engkaulah yang memperkenan semuanya. Ini saudara-saudara, tugas dari Tuhan kepada saya, yang diucapkan, yang disampaikan, yang diperintahkan pada tanggal 13 April tahun 2001, terlaksana bulan Agustus tahun 2003 sampai sekarang. Sampai tahun 2022 saat bulan April, minggu awal, Rebu awal, yang dimana ibadah Minggu kesembuhan dan kelepasan pada April awal ini adalah yang ke-9 tahun. 9 tahun, puji Tuhan, tetap terus. Sepanjang tugas itu masih terus, Tuhan berkenan. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Banyak sekali saudara, di tengah-tengah pelayanan itu,
Satu saat nanti saya akan menyampaikan terus untuk membuktikan bahwa apa yang diucapkannya seperti ada dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 11. Ya, Yesaya pasal 55 ayat 11. Segala yang diucapkan Tuhan, firman Tuhan, firman itu merupakan perintah. Apa saja Tuhan bisa melakukan perintah itu langsung, bisa lewat mimpi, bisa lewat nubuat, pernyataan, bisa datangnya dari Tuhan, pasti terjadi sampai berhasil. Kata Yesaya pasal 55 ayat 11. Itu saudara-saudara, puji Tuhan, kita punya Allah yang hidup, Allah yang roh. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemudian dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bukan menyembah kepada Allah-Allah, ilah-ilah yang mati, tapi Dia Allah yang roh, yang hidup, yang kekal. Mari saudara, saya tetap pelayanan ini terus dalam bingkai firman, doa dan pengurapan. Ada pengurapan, saudara. Saya menggunakan sarana. Tanpa diperintah Tuhan saya tidak berani melakukan itu, saudara. Betul. 8 tahun saya tanpa sarana apa-apa. Kecuali firman, doa, dan ada yang namanya pujian, nyanyian, penyembahan kepada Dia. Tapi ini saya menggaris sarana, saudara. Kalau saudara ada minyak, tapi minyak belum dikuduskan, karena perintah Tuhan harus dikuduskan. Sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu yang belum dikuduskan itu, saya kuduskan. Supaya minyakmu menjadi kudus, Roh Kudus yang akan bekerja atas minyakmu. Haleluya. Amin. Mari saudara. Saudara ada kebutuhan apa? Ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saudara ingin, yang ada sakit, ingin disembuhkan. Ada sakit jasmani, ada sakit rohani. Demikian juga mereka yang ingin dilepaskan dari ikatan-ikatan kuasa-kuasa roh jahat. Karena ini kelepasan memang melepaskan daripada segala ikatan-ikatan yang mengikat, yaitu roh jahat. Di sana dalamnya ada roh lain, saudara. Hati-hati. Ya, tadi saya sudah menyampaikan sepintas kesaksian mengenai susu. Susu ada yang ditanam, ya, ada yang diminum, tetapi sudah dimantrai. Ini saudara-saudara, terserah saudara, saudara yang merasa ada itu, bisa dilepaskan dari mimbar ini. Pada hari ini, saudara-saudara, saudara ada yang mengalami ikatan-ikatan akar pahit. Firman Tuhan mengatakan akar pahit, saya mengatakan roh pahit, kepahitan. Suatu saat saya akan bahkan khusus, saudara. Saya banyak melayani hal-hal seperti itu. Sekarang marilah Roh Kudus, Engkau yang bertindak melalui udara ini, berembus. Saudara, urapkan dulu minyakmu itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan, urapilah. Apa? Aku mohon energimu, energi Roh Kudus, bukan energi yang datang dari dunia. Itu tidak ada apa-apanya, tapi datang daripadamu itu ada tenaga dan kuasa. Aku mau alirkan itu dan sudah bersama dengan hamba ini. Dan sekarang dalam nama Tuhan Yesus mengalir. Ada yang sakit di mana saja berada, saya tidak tahu di mana saja sakitnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya patahkan dan saya perintahkan penyakitnya itu keluar. Penyakit apa saja, Roh Kudus berhembuslah, berhembuslah, alirkan rohmu ini, menjamah yang sakit, baik sakit tubuhnya maupun rohnya, dipulihkan sama sekali oleh kasih dan anugerahmu. Kalau ada yang terikat oleh kuasa-kuasa jahat,
Ikatan apapun itu. Salah satunya susuk tadi. Tapi ada banyak macam, Tuhan. Bukan hanya susuk. Banyak macam. Terikat oleh jimat-jimat. Terikat oleh berhala-berhala. Terikat oleh kuasa gelap. Sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun ikatan yang ada, datang dari dunia ini, dari kuasa gelap ini, dari tempat ini, saya ikat kuasa-kuasa itu. Saya patahkan dan saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, keluar! Keluar! Roh Kudus mengalir atasmu. Engkau dikasih Tuhan. Engkau anak Tuhan. Engkau dikasih. Mencintaimu. Haleluya, kasihnya lebih daripada hidup kita ini. Oh haleluya, bebas lepas, dijamah, engkau diberikan shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal merembus kepadamu, mengalir, sehingga mengalami keutuhan kerukunan dalam hidup rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan turun atas pekerjaanmu, bisnismu. Baik engkau yang bekerja sendiri maupun yang ikut orang, diberkati. Diberkati apapun pekerjaanmu. Engkau akan diberkati. Aset-asetmu dijual, terjual semua. Karena dia yang menopang menolongmu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Terima kasih. Hamba meneruskan tugas yang kau berikan Bapa. Sampai garis akhir. Tugas daripadamu. Dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih, hamba menyerahkan sepenuhnya jiwa roh tubuh hamba ini. Kuduskan hidup hamba, kuduskan pikiran hamba, perasaan hamba, kehendak hamba. Di dalam kehendakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan yang memberkati umatmu ini. Memberkati hamba seluruhnya. Keluarga-keluarga kami semua diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu ini sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dengan saya. Bejana Tanah Liat ini saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkatimu saudara. Tuhan memberkatimu. Amin.